Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Maulana dengan NIM H101121018 dari Program Studi Matematika Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis regresi, yaitu Ibu Nur Ainul Miftahul Huda, SSI, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan tahun 2024. Penelitian ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah analisis regresi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita bisa memahami bagaimana faktor-faktor pendidikan dan kesehatan dapat memengaruhi pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Pada pendahuluan, dalam pembangunan, keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya. Kualitas hidup ini biasanya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau disebut IPM, yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kesehatan digambarkan melalui umur harapan hidup. Sementara itu, pendidikan dilihat dari harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah. Ketiga indikator ini sangat penting karena UHH menunjukkan tingkat kesejahteraan kesehatan masyarakat. HLS memberikan gambaran peluang pendidikan di masa depan, dan RLS mempresentasikan capaian pendidikan aktual. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh UHH, HLS, dan RLS terhadap IPM di kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan pada tahun 2024. Harapannya, hasil ini bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selanjutnya di data dan variabel. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik pada tahun 2024. Variabel yang saya teliti adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang berperan sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen ada 3 faktor, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan umur harapan hidup. Data ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan dengan jumlah total 56 wilayah. Dari data tersebut, saya membangun model regresi berganda. Bentuk modelnya adalah seperti yang ditampilkan di slide, yaitu IPM dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut dengan koefisien yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagian analisis model. Dari hasil regresi berganda yang saya peroleh, konstanta model sebesar negatif 17,4. Angka ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai titik potong regresi, karena secara praktis nilainya tidak mungkin terjadi. Kalau kita lihat dari koefisien regresinya, umur harapan hidup memiliki koefisien 0,737. Artinya, setiap kenaikan 1 tahun UHH akan meningkatkan IPM sebesar 0,737 poin. Kedua, harapan lama sekolah punya koefisien 1,502. Jadi setiap tambahan 1 tahun HLS akan menaikkan IPM sekitar 1,502 poin. Dan selanjutnya rata-rata lama sekolah memiliki koefisien paling besar, yaitu 2,06. Artinya setiap kenaikan 1 tahun pada RLS bisa meningkatkan IPM sebesar 2,006 poin. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen ini sama-sama berpengaruh positif terhadap IPM. Namun, pengaruh paling besar diberikan oleh rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama-lama sekolah, dan terakhir umur harapan hidup. Berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,2. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji linearitas. Untuk variabel umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, semuanya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya, ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen, yaitu indeks pembangunan manusia.
Saya melakukan uji heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi untuk ketiga variabel independen, yaitu umur harapan hidup sebesar 0,231, harapan lama sekolah sebesar 0,284, dan rata-rata lama sekolah sebesar 0,135. Semuanya lebih besar dari 0,05. Itu artinya model ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Kemudian saya lanjutkan dengan uji autokorelasi menggunakan run test. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,418, juga lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, bisa disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi pada model regresi ini. Saya melakukan uji multikolinearitas. Hasil uji menunjukkan nilai toleransi untuk ketiga variabel, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Semuanya lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF, ketiganya juga masih di bawah 10. Artinya, tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi. Dengan begitu, semua variabel independen ini bisa digunakan bersama-sama dalam analisis. Berikutnya adalah hasil uji T atau uji parsial. Dari hasil pengujian, variabel umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah semuanya memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Selain itu, nilai signifikansi juga lebih kecil dari 0,05. Jadi, ketiga variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada uji F, kalau kita lihat pada uji F atau uji simultan, nilai F hitung jauh lebih besar daripada F tabel. Ini artinya secara bersama-sama, ketiga variabel independen yaitu UHH, HLS, dan RLS memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu IPM. Selanjutnya, dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R² terbesar sebesar 0,886. Artinya, 88,6% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sementara sisanya sekitar 11,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Model yang digunakan juga sudah memenuhi semua uji asumsi klasik, sehingga hasil analisis ini bisa dipercaya. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa hampir 89% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel ini, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan dan kesehatan memang menjadi faktor utama dalam peningkatan IPM di wilayah Kalimantan.